Selamat siang, berikut ini adalah sebuah tips sederhana, yaitu bagaimana caranya mengganti kunci motor bebek. Ini teman-teman ya, kuncinya ini bekas dibobol oleh orang, hampir saja menjadi sasaran maling teman-teman. Ini ya, dia punya lubang kunci ini bekas dirusak, bekas dibuka secara paksa. Oke, dengan demikian dia punya kunci ini sudah mengalami kerusakan. Saat diputar atau dibuka keras teman-teman ya, jadi mau tidak mau dia punya bodi kunci ini harus kita ganti. Oke, bagaimana cara menggantinya? Silahkan simak di video berikut ini. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengganti kunci motor bebek ini yaitu dengan membuka baut pengunci dia punya batok kepala ini teman-teman ya. Jadi kita buka baut ini dulu, baut yang ada di dalam sini ini, barulah kita mengangkat melepas dia punya batok kepala. Oke, dan kunci yang kita gunakan yang pertama adalah kunci 14, kunci pas ring 14 dan pas ring 17 teman-teman ini ya. Oke, kita akan buka, kita gunakan kunci 14 ini untuk menahan dia punya kepala baut, kemudian dia punya kunci 17 ini kita gunakan untuk membuka dia punya nut yang ada di posisi sebelah belakang. Oke teman-teman, jika sudah terbuka barulah kita bisa mengangkat dia punya kepala motor ini. Ini dia punya baut ya. Dan jangan lupa kita lepas juga dia punya tali gas. Tali gas itu harus dilepas teman-teman, karena itu sangat kencang, itu nanti akan nyangkut, tidak bisa diangkat dia punya batok kepala ini. Ini dia punya tali gas ya, kita lepas seperti ini. Barulah kita bisa mengangkatnya seperti ini teman-teman. Kita cabut. Nah kemudian barulah kita bisa membuka dia punya bodi daripada kunci ini menggunakan kunci 10 dan 12 teman-teman. Kunci pas ukuran 10 dan 12 kita buka dengan cara seperti ini ya teman-teman. Tidak ada jalan lain untuk membukanya kecuali harus dengan jalan seperti ini. Kita buka dengan kunci ring atau kunci pas ukuran 10. Ada 2 biji baut yang harus kita lepas di sini teman-teman. Setelah lepas barulah kita mencopot dia punya bodi kunci yang sudah rusak ini. Nah oke, ini sudah terbuka ya teman-teman, ini kuncinya. Ini sudah tidak berfungsi dan akan saya ganti dengan menggunakan kunci yang ini, yang baru ini teman-teman. Nah yang ini adalah kunci yang kualitas KW ya. Ini kualitas KW 3 atau KW 4 teman-teman. Kenapa saya bilang KW? Karena ini terasa sangat ringan. Ini sangat ringan. Sedangkan yang asli ini adalah berat, terasa sangat berat. Dan juga ada perbedaan di sini teman-teman. Dia punya konektor ini ya. Dia punya konektor yang KW ini sangat besar dan yang asli ini sangat kecil. Nah ini nanti akan kita potong di sini, akan kita gunakan yang lama. Kita potong begini teman-teman ya. Kita buang ya punya konektor yang baru ini. Kemudian kita ganti dengan konektor yang lama. Oke teman-teman, kita bakar menggunakan korek, dia punya ujung kabel ini. Kemudian nanti kita akan sambungkan. Kita bakar aja ya teman-teman, tidak usah menggunakan pisau untuk pemotongannya, karena kalau menggunakan pisau nanti ada kabel yang ikut terpotong. Nah untuk amanah kita gunakan korek api untuk membakar dia punya karet ini, kemudian kita tarik, kita lepaskan. Nah setelah itu kita tutup dia punya sambungan ini menggunakan plastik kresek teman-teman ya. Kita tidak menggunakan isolasi karena isolasi itu punya kelemahan. Kalau tas kresek ini sangat utuh ya, sangat kuat. Setelah kita belit-belit dia seperti ini, kemudian kita bakar menggunakan api seperti ini teman-teman. Jadi dia nanti akan menyatu dan tidak akan terkupas lagi. Kalau menggunakan isolasi kan ketika dia sudah lama di sini dia akan terbuka dengan sendirinya. Nah itu kelemahannya kalau menggunakan isolasi. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Lalu kita bakar juga yang sebelahnya ini seperti ini supaya dia tidak terkelupas atau terbuka kembali. Ini sangat kuat.
setelah dibakar seperti ini teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan spare part KW begini? Karena saya pikir ini adalah spare part bagian luar. Jadi jika terjadi kerusakan kembali, kita dengan mudah bisa menggantinya. Asal jangan spare part bagian dalam mesin teman-teman ya. Itu sangat sulit menggantinya ya. Harus menggunakan spare part yang asli. Oke, ini sudah selesai. Sudah sempurna. Bisa dipakai. Mantap. Nah, sebagai tip ya untuk teman-teman sekalian. Jadi kalau untuk penggunaan di bagian dalam mesin, permesinan, mesin apa aja ya, harus menggunakan spare part yang asli. Tidak boleh menggunakan spare part yang KW teman-teman. Karena apa? Karena mesin adalah bagian yang sangat vital bagi kendaraan bermotor. Apalagi yang namanya mesin kapal ataupun mesin pesawat sekalipun. Itu tidak boleh sama sekali menggunakan spare part yang statusnya KW teman-teman ya, harus yang asli original buatan pabrik. Nah, kalau untuk mesin motor seperti ini kemungkinan masih bisa, tapi itu pun tidak dianjurkan untuk menggunakan spare part KW di bagian dalam mesin, kecuali di bagian luar seperti ini teman-teman ya, kita masih bisa mentoleransi menggunakan spare part yang KW. Oke teman-teman, ini sudah terpasang. Sekarang kita akan kunci, kita kencangkan dengan menggunakan kunci 10, kunci pas ukuran 10 teman-teman. Nah, untuk baut yang kedua ini dia ada menggunakan obeng ya, jadi kita bisa dibantu menggunakan obeng seperti ini. Karena ini ruang geraknya sangat sempit ya, makanya kita menggunakan bantuan obeng. Setelah itu, setelah dia punya derat itu masuk ke dalam dia punya lubang derat, barulah kita kunci menggunakan kunci 10 seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah terpasang dengan baik ya. Sekarang kita bisa menguncinya dengan kuat supaya tidak bergerak-gerak lagi. Oke, jika sudah terpasang teman-teman ya, kita bisa mencobanya dulu apakah dia ini berfungsi dengan normal atau tidak. Ini dia terasa normal ya, ini sudah sangat baik, ini sudah bermain sesuai dengan fungsinya. Ini terutama dia punya kunci stang ini teman-teman. Jika sudah baik, sudah selesai semuanya, kita bisa mengembalikan dia punya batok kepala ini teman-teman dengan cara seperti kita membukanya di awal tadi. Dengan demikian selesailah kita punya pekerjaan, yaitu cara mengganti kunci motor bebek dengan cara manual seperti ini teman-teman. Ketika semuanya sudah beres seperti ini, kemudian kita kencangkan baut penahan dia punya batok kepala ini. Kita kencangkan dengan kuat ya, supaya dia tidak goyang-goyang ketika kita menggunakannya di jalan. Oke teman-teman, ini sudah terpasang dengan baik, sudah sangat kuat ya. Kemudian kita bisa memasang spare part lainnya seperti dia punya koper. Nah, ini teman-temannya penampakan dia punya kabel yang sudah kita modifikasi tadi, sudah tersambung dengan baik. Dan juga dia punya kabel tali gas sudah kita pasang kembali di posisinya. Sekarang saatnya kita akan mengetes atau mencoba kunci ini. Semoga saja kunci ini bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Kita coba bunyikan ya teman-teman. Oke, ini motornya sudah hidup ya teman-teman. Ini berarti kita punya pekerjaan sudah selesai dan berfungsi dengan baik. Walaupun spare part yang kita gunakan ini hanyalah spare part KW. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Mari dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus bersaing, memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap.